Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi dawil qadril aliyah wa ashabihi dawil nufusi zakiyah, amma ba'd. Kepada yang mulia dan yang sama kita hormati, pendiri Pondok Pesantren Baitul Izzah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mailani Rahmat SP, begitu pula Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Hajjah Ustadzah Umanah Hulwani SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Baitul Izzah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Ibnu Athaillah SPDI, Kiai Haji Badaruddin Suki, Kiai Haji Al-Khattab, dan alhamdulillah ada pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan, aktivis keadilan yang tidak asing lagi bagi kita, Ibu Dr. Hajah Fahila Idris. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan dan kemuliaan. Jadi walaupun saya baru ketemu, tapi nama beliau sedang sama-sama kita berjuang. Di 411 kita ditembakin melalui sampai 212 dan seterusnya. Alhamdulillah. Aparatur pemerintah sipil maupun militer juga yang sama kita hormati, wabil khusus teristimewa seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat, santriwan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada hari ini kita bersama berkumpul di Pondok Pesantren Baitul Izzah dalam rangka satu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kedua sekaligus peresmian masjid dan pondok pesantren yang mudah-mudahan pesantren ini dijadikan ma'hadan sholihan, ma'hadan thayyiban, ma'hadan mubarakah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan oleh saya pulang dari menyalurkan sumbangan umat Islam Indonesia pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 3 November, tanggal 6-7 November kita pulang dari Turki untuk menyalurkan sumbangan ke Palestina atas nama Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Al-Fakir selaku penasihat pusat dan ketua umum beserta ketua KVA, kita alhamdulillah sudah menyerahkan $110.000, kurang lebih hampir 2 miliar. Dan alhamdulillah sekarang ini kita juga sedang mengutus Bang Haji Zianwar Bendung serta Habib Alwi bin Sumaid untuk menyalurkan sumbangan ke Palestina melalui Doha Qatar. Dan juga kita telah menyumbangkan itu untuk Rumah Sakit Indonesia yang di Gaza melalui Mercy 1 miliar, dan insya Allah minggu depan kita akan menambah sekitar 2 miliar. Dan ini semua dari keluarga besar Front Persaudaraan Islam se-Indonesia dan rakyat Indonesia yang menitipkan hartanya ke Front Persaudaraan Islam. Semoga semua ditambah berkah dunia dan akhirat.
pada muktamar di Turki yang dihadiri kurang lebih daripada 30 negara. Pada saat setelah selesai muktamar, kita dikasih beberapa kitab, di antaranya kitab yang singkat padat, yaitu Al-Ahadisul Arba'un Al-Falastiniyah, hadis-hadis Nabi, 40 hadis sahih yang berkaitan dengan Palestina, yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Jadi ini kitab disingkat, dipersingkat, diperkecil supaya mudah untuk disampaikan oleh para ulama, para mubalik, para khatib di mimbar-mimbar atau di pengajian. Ini jumlah hadis sahih meringkas dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, ditambah dengan kitab Musnad Imam Ahmad, kitab Muwatta. Jadi kutubus sittah diringkas menjadi 40 hadis. Kalau sekarang kita ngaji 40 hadis, siap dengar 40 hadis? Siap ngaji 40 hadis? Satu hadis 10 menit, berarti 40 hadis 400 menit dibagi 60 berapa jam? 3 jam sekian. Baik, walaupun kita tidak bisa semuanya, tapi minimal kita mengambil berkah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, al-hadisul awwalu al-masjidul aqsa awwalu qiblatin lil muslimin. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa baitul muqaddas 16 aw 17 saron summa surikna nahwal Ka'bah. Hadis pertama bahwa Masjidil Aqsa itu adalah awal kiblat umat Islam yang ada di Madinah. Sekali lagi, awal kiblat umat Islam yang ada di Madinah. Bagaimana ceritanya? Di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Allah menyampaikan informasi kepada kita dengan ayat wa in yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, ketika orang-orang kafir punya rencana makar, rencana jahat kepada Nabi, satu, dalam rapat mereka di Darun Nadwah menyepakati 3 keputusan. Berapa? 1, lihat dulu keputusan tokoh kafir Mekah yang dipimpin Abu Sufyan, Abu Lahab, termasuk mungkin kalau ada pada saat itu Abu Janda gitu, memutuskan, lihat dulu bahwa Muhammad harus dibunuh. 2, liyusbitu, Muhammad kalau tidak berhasil dibunuh, tangkap dan jebloskan ke dalam penjara. Kalau yang kedua ini gagal, maka yang ketiga liyukhrijuk, Muhammad harus diusir dari Mekah. Jadi 3 keputusan tokoh kafir Quraisy bertempat di Darun Nadwah. 1, dibunuh, 2, dipenjara, 3, diusir. Kalau begitu orang kafir jahat tidak? Jahat tidak? Nabi apakah melawan? Tidak. Apakah Nabi takut? Tidak. Kenapa Nabi tidak melawan? Karena belum ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah besar kalau mengatakan Nabi dan sahabat di Mekah masih pada takut. Tidak, melainkan Nabi hidupnya selalu dibimbing oleh Allah dan tidak akan bertindak sesuatu tanpa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi beserta para sahabat hijrah ke Madinah. Datang di Madinah, yaitu di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Yang mana rumah Abu Ayyub Al-Ansori, Imam Abu Ayyubnya sekarang wafat di
Istanbul, Turki. Mudah-mudahan ibu-ibu tadi selain daripada Mekah, Madinah, Aqsa, bisa juga yang belum ke Turki bisa ziarah Imam Ayyub Al-Ansari. Di rumah itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim, lalu Nabi mengumpulkan para sahabat. Begitu dikumpulkan, Nabi katakan, ya Bani Najjar, saminuni bihaitikum. Wahai Bani Najjar, hargakan kebun-kebun kalian. Di sini akan aku membangun masjid. Kata Bani Najjar, kami tidak akan menjualnya. Tidak ada harganya, melainkan tanah ini diwakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Orang yang tahu pahala ketika dibikin tempatnya untuk masjid, untuk pondok pesantren, maka bukannya tanahnya dimahalin, malah dimurahin, bahkan disedekahkan. Alhamdulillah. Nah, ketika di Masjid Madinah itulah Nabi dan para sahabat berkiblat ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Dalam hadis Bukhari Muslim, sittata asara atau sab'ata asyara, 16 atau 17 bulan. Jadi istimewa Masjidil Aqsa. Nabi dan para sahabat pernah melaksanakan kiblat sholatnya ke Masjidil Aqsa selama 16 atau 17 bulan. Ini salah satu keistimewaan Masjidil Aqsa atau Palestina. Yang kedua, Al-Masjidul Aqsa sani masjidin wudi'a fil ard. Hadis tentang Masjidil Aqsa bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Jadi masjid yang ada di muka bumi nomor 2 adalah Masjid, bukan Masjid Istiqlal, bukan Masjid Baitul Izzah. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Berdasarkan hadis sahih riwayat dari Imam Abi Dzar radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal. Kata Abi Dzar, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram. Semoga semua yang hadir pada hari ini diberi nasib oleh Allah untuk sholat di Masjidil Haram. Amin. Lalu Abi Dzar bertanya, ya Rasulullah, summa ayyu? Setelah Masjidil Haram, masjid apa lagi? Summal Masjidul Aqsa, yang kedua dibangun di muka bumi adalah Masjidil Aqsa. Kata Abi Dzar, kam kana bainahuma? Jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa lama? Beliau Rasulullah menjawab, arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi setelah Masjidil Haram dibangun, maka 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Summa haitsuma adrakatka sholatu fasalli wal ardu laka masjidun. Lalu Nabi menyampaikan kepada Bidar dan umumnya kepada kita, dimanapun kamu berada, datang waktu sholat maka sholatlah. Jadi sholat umat Islam di bumi ini bebas di mana saja. Ngan wal ardula masjidun, tanah adalah bisa dipakai sholat. Yang paling utama sholat laki-laki berjamaah di masjid. Hadis yang pertama tadi diulang bahwa Masjidil Aqsa awal kiblat umat Islam di Madinah. Lalu disalin dengan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Rasul dan para sahabat menghadap ke Ka'bah sampai sekarang. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah masjid
kedua yang dibangun di muka bumi. Hadis yang ketiga, fadlus sholati fil masjidil aqsa, keistimewaan kemuliaan sholat di Masjidil Aqsa. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abi Dawud radhiyallahu anhu, tadzakarna wa nahnu ma'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdal, Masjidul Rasulillah aw Baitul Muqaddas. Kata Abi Dar, kami para sahabat mudzakarah, kami para sahabat musyawarah, di sisi kami ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami mengatakan, apakah Masjidil Aqsa yang paling istimewa atau Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah? Lalu Rasul menyampaikan, sholatun fi masjidi hada afdalu min arba'i sholawatin fihi. Satu kali sholat di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah lebih utama ketimbang 4 kali sholat di Masjidil Aqsa. Jadi 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih istimewa ketimbang 4 kali sholat. Ada sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan 4 kali sholat itu, 4 kali sholat itu berarti nilainya 250. Dari mana cara mengambil? Dari hadis sahih, sholatun fi masjidi hada afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidil haram. 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih istimewa ketimbang 1000 kali sholat di Masjid Rumpin. 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih istimewa ketimbang 1000 kali sholat di masjid. Tapi jangan gagal paham, begitu datang ke Madinah umroh arba'in 8 hari, berarti saya 8.000 kali sholat, gak usah sholat, udah sholat di Masjid Nabawi. Itu aliran sesat dan menyesatkan. Jadi 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih istimewa, lebih utama ketimbang 1000 kali selain Masjidil Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih istimewa ketimbang 100.000 kali di Masjid Rumpin di Bogor. Pokoknya selain Masjidil Haram. Jadi kalau di Madinah lebih utama 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali. Nah, kalau 1000 kali di Masjid Madinah, seperempat daripada 1000 berapa? 250. Makanya ada ulama yang menafsirkan 1 kali sholat di Masjid Mekah, baik Masjidil Haram 100.000 kali lebih utama, di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa 250 kali sholat tinimbang di Masjid Bogor. Ada di dalam riwayat kitab Muwatta, bahkan bukan 250, Masjid Nabawi, Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada masjid di Bogor atau di luar Masjid Haram. Masjid Nabawi 100.000 kali, Masjidil Aqsa 500 kali. Maksudnya ini menunjukkan betapa istimewanya Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa adanya di Rumpin atau di Palestina? Di Rumpin atau di Palestina? Palestina yang sedang dijajah oleh Yahudi Zionis Israel. Udah berapa hadis tuh? Udah berapa? 3. Ada yang lupa. Yang keempat, al-hadisur rabi'u salisul masajidil lati tushaddu ilaiha rihal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu rihal illa ila salasati masajida, al-masjidil harami wa masjidir rasuli wa masjidil aqsa. Riwayat hadis dari Imam Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, hadis ini ada yang memahami
di antaranya pemahaman Wahabi. Mereka mengharamkan ziarah-ziarah Wali Songo, ziarah-ziarah kubur, itu salah satunya dengan hadis ini. Hadisnya benar, cuma cara memaknai hadis mereka itu yang tidak tepat, tidak sesuai ulama hadis ini. Bagaimana Ahlus Sunnah memberikan makna? Al-Imam Nawawi menyatakan di dalam kitab Syarhul Minhaj, la fadilata bisyaddir rihal. Artinya tidak ada keistimewaan di dalam kita betul-betul memperpenting pemberangkatan, kecuali untuk menuju 3 masjid, 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Rasul yaitu Masjid Nabawi, yang keempat yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi hadis ini bukan mengharamkan ziarah Wali Songo, hadis ini bukan mengharamkan ziarah-ziarah atau iktikaf di masjid-masjid selain yang 3. Hanya hadis ini menjelaskan bahwa yang paling istimewa di antara masjid ini adalah 3 masjid, bukan mengharamkan masjid yang lain. Yang hadis kelima, masih kuat ngajinya masih? Riwayat hadis dari Imam Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman disebut sahabat sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sering menerima rahasia-rahasia Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la i'tikafa illa bil masajid salasah. Tidak ada i'tikaf yang paling istimewa kecuali di 3 masjid yang 3. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabi, ketiga Masjid Baitul Muqaddas. Mudah-mudahan yang ngaji pada hari ini bisa sholat, bisa i'tikaf di 3 masjid tadi. Sudah berapa hadis? 5. Kita lanjut yang tadi ada berapa katanya? Jumlah seluruhnya? 40. Kita langsung ke nomor 39 aja. Ini kan kebawaan ibu-ibu pengen cepat pulang. Ini beneran ini sampai kita hadis ke 39. Dilompat. Al-hadisu tasi wa salasuna asy-syajar wal hajaru yaqul yahuda fi Falastin. Hadis yang ke-39, bahwa pohon, batu-batu nanti satu saat akan berkata bahwa hai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, silahkan kau bunuh. Artinya batu dan pohon-pohon memberi informasi ada orang Yahudi yang ngumpet. Bagaimana hadisnya? Hadisnya sahih di dalam kutubus sittah dengan 8 hadis Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi kiamat hingga umat Islam berperang dengan orang-orang Yahudi. Jadi kiamat tidak akan terjadi. Nah, sebelum saya lanjutkan hadis ini, sekarang ada Ustadz mengajarkan, saya dapat beberapa video, dia mengajarkan bahwa kiamat yang kehancuran dunia itu tidak ada. Al-Qari'atu itu Al-Qari'ah, dia maknaan Al-Qari'atu itu membaca. Salah betul Ustadz. Dan cukup populer di YouTube, Ustadz Abdul Karim. Dia menyatakan bahwa Al-Qari'ah, kiamat itu bukan kiamat, Al-Qari'ah itu bukan kiamat membaca. Ini jelas Ustadz yang tidak paham ngaji. Beda, kalau qari dengan hamzah itu yang membaca. Kalau qari, Al-Qari'ah itu maknanya kiamat. Jadi umat Islam wajib iman bahwa kiamat itu pasti. Kiamat itu pasti.
tidak termasuk orang yang beriman kalau dia ragu, apalagi tidak percaya adanya hari kiamat. Banyak ayat-ayat Al-Quran tentang kiamat. Satu tadi Al-Qari'atu mal-Qari'ah, di antaranya lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha, termasuk ayat idza syamsu kuwirat, termasuk ayat idza samaun syaqqat, termasuk ayat yang dibaca menjadi ibu-ibu, bapak-bapak bakal kaya, yaitu surat Al-Waqiah. Mari kita kaji surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatun. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi kiamat, laisa liwaq'atiha kadhibah, tidak ada satupun jiwa laisa liwaqa'atiha kadhibah, apabila terjadi kiamat tidak ada satupun manusia yang mendustakan kiamat. Sekarang orang-orang kafir, bahkan orang-orang Islam yang lemah agamanya, bahkan ada orang ketua umum partai yang dulu pernah mengatakan, mereka ustaz-ustaz yang mengatakan hari akhir, padahal mereka saja belum mengalami, artinya meragukan adanya kiamat. Nah, pada saat kiamat terjadi, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada satupun manusia yang mendustakan. Kenapa? Karena mereka semua melihat kiamat di depan mata. Untuk apa kiamat didirikan? Dunia begitu mewah, begitu indah dihancurkan, hanya dua. Satu untuk khafidah, kedua untuk rafidah. Ibu baca surat Waqiah? Coba. Khafidatun. Kiamat fungsinya hanya untuk dua. Satu untuk khafidah, kedua untuk, artinya khafidah merendahkan orang-orang kafir dan orang munafik yang dulu jumawa menjadi pejabat arogan, mempersekusi, kriminalisasi terhadap para alim ulama yang istiqomah. Mereka congkak orang-orang kafir, orang-orang munafik yang dulu merasa mulia di dunia, punya kuasa, khafidah, direndahkan oleh Allah, mereka dicampakkan di dalam neraka Allah. Jadi untuk merendahkan orang-orang kafir dan orang munafik. Kedua, kiamat itu untuk Waqiah. Ibu biasanya supaya cepat ingatnya, oh rambutan Rabi'ah. Rafi'ah, kiamat ini untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Bu, Ibu, umat Islam yang wafatnya dalam kalimat la ilaha illallah, artinya wafatnya tetap di dalam Islam, sebanyak apapun dosa dan kesalahannya, ketika dia wafat dalam Islam tetap rafi'ah, diangkat derajatnya, tempatnya surga, arduhas samawati wal ardh. Sekalipun mereka menjadi orang terkaya di dunia, tapi mereka kafir, mereka munafik, tidak percaya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak percaya dengan hari kiamat, mereka khafidah, direndahkan, berada di dalam neraka Allah. Bagi orang-orang yang beriman, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin semua umat Nabi Muhammad, umat Islam akan menjadi penghuni surga. Jadi semua umat Nabi akan menjadi penghuni surga. Cuma ada, kalau kita dari Jakarta menuju umroh, ada yang langsung ke Madinah, ada yang transit di Singapura, ada yang transit di Dubai, tapi tetap tujuannya ke Mekah. Begitu pula umat Islam, ada yang langsung ke surga, ada yang transit di neraka. Berapa ukuran lama transitnya? Itu urusan Allah, bukan urusan kiai. Tapi setiap mukmin, setiap mukminah, setiap umat Islam yang wafat dalam Islam, mereka tetap akan menjadi ahli surga, sekalipun mereka
ditransitkan, disiksa, dibersihkan di dalam api neraka. Namun nanti di neraka punya jabatan. Jabatannya bukan kayak dokter Fahira, dokter, bukan, jahanamiyin. Artinya mantan narapidana neraka jahanam. Tapi alhamdulillah masuk surga. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir tidak ada harapan untuk masuk surga sama sekali. Nah, kita lanjut yang hadis ke-39, bahwa tidak akan terjadi kiamat hingga umat Islam memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yahtabi al-yahudu min wara'il hajari wa syajar fayaqulu al-hajar wa syajar ya muslim ya Abdullah hada yahudiyun khalfi fata'alla faqtul. Nanti umat Islam akan diberi kemenangan melawan orang-orang Yahudi. Sekarang orang-orang Yahudi sedang berada di atas angin karena didukung oleh Amerika dan sekutunya, betul? Tapi tetap bagi umat Islam, saudara kita yang ada di Palestina, walaupun mereka mati tetap berada di dalam kemenangan karena mereka mendapat mati syahid. Jadi umat Islam yang berjuang di jalan agama Allah selalu menang. Wafatnya, matinya mati syahid, menangnya kemuliaan. Sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu, dan batu kain itu akan berkata, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi, segera kau ke sini, faktulhu, bunuh. Jadi tidak ada tempat nanti untuk orang Yahudi. Batu kayu pun akan memberikan informasi, illal qarqad fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon kayu qarqad, kayu disebut pohon kayu Yahudi yang akan tidak menyampaikan informasi tentang adanya Yahudi. Makanya Benyamin Netanyahu, setannya pemimpin Israel, itu menanam pohon qarqad di daerah Israel sekarang, padahal itu negara Palestina. Hadis yang ke-40, nah tamat berarti ya Bu. Hadis yang ke-40, an Abidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-Syamu ardul mahsyari wal mansyar. Syam itu mencakupi Palestina, Damaskus, Lebanon, Yordan. Itu Syam. Syam itu adalah tempatnya padang mahsyar. Jadi ketika Allah buktikan janjinya, wa idal quburu bu'sirat. Nah, ini termasuk Ustaz tadi lagi. Masa dibangunkan dari kubur, berarti begitu enak dong. Orang yang mati diterkam buaya, orang yang mati di lautan, berarti tidak dibangkitkan dari kuburan. Ini pemahaman-pemahaman yang bijak. Semua manusia yang wafat pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Yauma yakunul jibalu takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, manusia ini digiring dari Rumpin, dari Bogor, dari mana digiring? Kemana? Ke padang mahsyar kesana. Tapi buminya sudah diganti, bukan bumi yang sekarang ini. Ardusan, dan itu harus yakin. Pada saat itu pun orang yang sholat, orang yang tidak sholat, orang baik, orang fasik, yang zalim, yang tidak kumpul. Setelah kumpul, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan janjinya yang sering kita baca di dalam ayat, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surat apa? Surat apa? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian wahai orang-orang durhaka dengan orang-orang yang beriman, sekalipun ibu dan anak, suami dan istri, tapi waktu di dunianya tidak iman, tidak takwa, walaupun mereka kumpul cinta setia, berpisah di akhirat. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Semuanya berpisah kecuali yang Allah nyatakan dalam Al-Quran ayat yang lain, al-akhilamu yawma idin ba'dun li ba'din aturun illal muttaqin. Anak dan orang tua,
saudara-saudara yang seiman setakwa, mereka akan berkumpul di padang mahsyar hingga surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui pengajian ini, pertahankan iman dan takwa, pertahankan Islam sesuai amanat Allah kepada para nabinya dan semua para nabi kepada para umatnya yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum, jangan kalian mati kecuali tetap di dalam agama Islam. Bangga jadi orang Islam, siap pertahankan Islam, siap bela Islam, siap bela saudara-saudara kita yang muslim di Palestina. Takbir, sallu ala nabi. Tadi saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Namun sebelum diakhiri ini, saya mengajak untuk membaca sholawat munjiah. Sholawat apa?